Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tertangkapnya Maria Pauline Lumowa, tersangka kasus membobol kas Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah setelah buron selama 17 tahun lamanya diapresiasi ekonom. Momen ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk membongkar kasus-kasus keuangan besar seperti Jiwasraya dan Asabri. Keberhasilan pemerintah membawa pulang buronan pembobol Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah, Maria Pauline Lumowa diapresiasi ekonom Indef Rusli Abdullah. Rusli mengatakan meski harus melewati waktu yang cukup lama, akhirnya kasus yang sudah berlalu selama 17 tahun tersebut dapat memasuki titik baru. Rusli mengatakan keberhasilan tersebut harus menjadi acuan pemerintah dalam membongkar kasus-kasus keuangan besar seperti kasus Jiwasraya dan Asabri. Selain itu, melalui kasus Maria Pauline, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator yang mengawasi industri keuangan harus lebih ketat melakukan pengawasan dan tidak lamban dalam melakukan penindakan jika menemukan ketidaksesuaian. Saya kira ini menjadi momentum bagus untuk menata pengawasan industri keuangan kita, baik perbankan maupun IKNB, industri keuangan bank. Di mana pada saat tidak lama ada kasus Jiwasraya, ada kasus Asabri, dan di sisi lain ada momentum kita bisa berhasil mengembalikan si pelaku pembobolan itu. Dan ini menjadi salah satu mungkin usutan ya bagi pemerintah, terutama pengawas di keuangan, OJK dalam hal ini, untuk lebih memitigasi. Kalau nanti tiba-tiba ada kasus yang sama, waktunya lama loh untuk mencari buronannya misalnya, atau mencari pelakunya. Birokrasi yang rumit, apalagi kalau seandainya orang itu pelaku kejahatan perbankan ini bisa luar negeri menjadi buronan internasional. Rusli berharap kasus kejahatan industri keuangan lain bisa diungkap dengan cepat melalui kerjasama antar regulator dan pihak berwajib. Dari Jakarta, Rizka Ayu Heru Triyuniarto untuk IDX Channel. Ya, untuk melanjutkan perbincangan mengenai perkuat keamanan industri keuangan di Indonesia, sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Selamat pagi Pak Joshua. Ya, selamat pagi Mas Vicky. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Joshua. Sehat ya Pak? Sehat Mas Vicky. Oke, Pak Joshua, bicara mengenai bagaimana sebetulnya upaya dari stakeholders untuk dapat menciptakan ekosistem industri keuangan ataupun mungkin spesifik industri perbankan menjadi sebuah industri yang memiliki standar keamanan yang tinggi. Sejauh mana dari sisi regulasi ini sangat support untuk penciptaan ekosistem tersebut? Ya, saya pikir memang ini terkait juga dengan bagaimana mitigasi risiko ataupun risiko fraud ya di sektor perbankan ya. Dari sisi regulator sendiri, OJK sudah mengeluarkan POJK nomor 39 tahun 2019. Ya, ini juga mengatur terkait dengan bagaimana langkah-langkah perbankan ya untuk memitigasi risiko fraud yang bisa terjadi. Dan saya pikir kondisinya dengan adanya regulasi ini diharapkan tadi perbankan pun juga akan terus meningkatkan ya ke awareness ya, dan juga meningkatkan juga culture ya dari seluruh karyawan di perbankan ini supaya tetap aware ya terhadap potensi adanya terjadi fraud ataupun terjadi risiko-risiko operasional yang bisa mengganggu kegiatan operasi dari perbankan itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat dari sisi regulatornya, saya pikir OJK dan juga regulator lainnya sudah menyiapkan semua tatanan peraturannya, sehingga yang perlu dipersiapkan juga adalah bagaimana implementasi dari internal perbankan masing-masing. Baik, Pak Joshua, yang pertanyaan berikutnya adalah jika kemudian tadi seperti Anda sampaikan secara regulasi kita sebetulnya sudah lengkap untuk menciptakan sebuah ekosistem perbankan yang sangat-sangat aman lah ya. Kita kemudian akan membahas dari sisi akselerasi kebijakan-kebijakan yang ada, karena kita bicara mengenai chance ataupun mungkin loophole lah ya terjadinya fraud itu karena kemudian dari sisi regulasi kurang dinilai catch up lah dengan dinamika yang ada gitu. Dari akselerasinya seperti apa analisa dari Anda Pak Joshua? Iya, jadi kalau kita lihat terkait dengan regulasi untuk kondisi terkait dengan isu fraud ini, tentu yang tadi saya katakan ini OJK sudah mengeluarkan POJK 39 ya 2019.
Dan kalau kita lihat sendiri, tentu ya kegiatan ataupun tindak fraud ini memang bisa ditimbulkan dari faktor internal ataupun eksternal, ya. Oleh sebab itu makanya kesiapan dari eksternalnya tadi sudah disiapkan dengan ada aturan payung hukumnya POJK, ya. Dan memang perlu diimplementasikan dari ke perbankan masing-masing adalah bagaimana tadi implementasi dari POJK tersebut ditranslasikan kepada internal prosedurnya ataupun internal regulationnya, ya. Tentu karena kita tahu bahwa banyak faktor ya, ada terkait dengan orang ya, tentang human ya, karena kan ini terkait dengan risiko operasional ya. Tentu risiko operasional ini tadi tidak hanya menyangkut pada keandalan sistem ya, tentang humannya, karena ya tadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu. Dan saya pikir terkait dengan akselerasi regulasi, dan saya pikir OJK pun juga saat ini sudah melakukan akselerasi ataupun melakukan adaptasi ya terkait dengan perkembangan dari digitalisasi di sektor perbankan, lalu kita lihat juga bagaimana perkembangan cyber risk yang bisa berpotensi terjadi, ya, sehingga mempengaruhi juga operasional dari sektor perbankan itu sendiri. Saya pikir akselerasinya sejauh ini OJK adaptif ya dalam hal tadi bagaimana memitigasi tadi potensi risiko-risiko yang bisa terjadi di sektor perbankan, dan itu tentunya akan dituangkan juga ya kepada POJK ataupun SOJK, sehingga yang selanjutnya juga akan diterapkan juga kepada masing-masing perbankan. Baik. Mengenai aturan-aturan yang sudah ditranslasikan melalui aturan-aturan internal perbankan, yang kemudian tidak kalah penting adalah bagaimana melakukan pengawasan secara berkala mengenai implementasi aturan tersebut. Sejauh ini menurut Anda bagaimana sebetulnya dari regulator melakukan pengawasan yang betul-betul berkala begitu, supaya secara quality ataupun mungkin compliance-nya lah ya, setiap bank itu tetap terjaga gitu? Ya, jadi kalau kita lihat dari POJK nomor 39 untuk wajib menyusun dan menerapkan strategi anti fraud ya secara efektif ya. Jadi ada 4 pilar yang utama. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah deteksi, yang ketiga adalah investigasi, pelaporan dan sanksi, yang terakhir adalah pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut ya. Jadi kalau kita lihat kondisi saat ini ataupun pengembangannya saat ini terkait dengan POJK tersebut, perbankan secara reguler ya melaporkan strategi anti fraud yang sudah diterapkan oleh masing-masing bank, dan itu dilaporkannya kepada OJK secara reguler, dan juga di situ ada pelaporan juga misalkan terkait dengan apabila ada kejadian-kejadian ya yang dari kejadian fraud yang bisa berpotensi berdampak signifikan ya, dan itu harus timely di report ke OJK, sehingga itulah makanya dikatakan bahwa dari sisi pengaturan pengawasan sendiri OJK juga sudah sangat baik saya pikir. Ya, masih ada beberapa segmen Pak Joshua, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali.